Jadi memang kalau kita melihat karakter penyakit itu kan datangnya tiba-tiba. Jadi datangnya tiba-tiba tetapi hilangnya pelan-pelan. Hilangnya pelan-pelan. Jadi karena datangnya tiba-tiba dan hilangnya itu pelan-pelan dan kita tidak tahu kapan, maka inilah yang kemudian memunculkan beberapa kondisi yang salah satunya tadi mungkin dikduk itu ya ada kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu yang memunculkan kekhawatiran ketika penyakit itu belum hilang sepenuhnya dari sekitar kita. Ya, maka nah inilah yang kemudian di tahun pelajaran 2020-2021 tadi kemudian memunculkan beberapa problem, beberapa permasalahan. Kalau saya sendiri tetap ya apa namanya tahun pelajaran baru itu ya tetap dimulai tanggal harus sama kondisinya nasional, artinya nanti kebijakan itu harus nasional ya, karena kalau nanti berbeda-beda kan nanti ada permasalahan, misalnya di Solo mulainya Januari, Boyolali tetap ini kan ada permasalahan terutama untuk masuknya. Nah kemudian kondisi tadi ya tentunya kondisi ini yang ada di sekitar kita bahkan dunia yang penyebaran virus COVID-19 ini terutama di Indonesia sampai hari ini belum terkendali. Ya. Kurvanya belum mengalami penurunan atau kurva penambahannya masih fluktuatif, kadang naik tinggi sekali, kadang turun, kadang ini. Artinya di sini belum kurvanya belum mengalami penurunan. Sehingga kondisi inilah yang kemudian menjadikan barangkali orang tua murid itu juga mengalami perasaan was-was. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang menjadi sorotan kami ya selaku mitra ya, jadi kami dari DPRD mitra kerja Dinas Pendidikan, kita menyoroti bahwa dalam kondisi tahun pelajaran baru nanti ya, baik itu nanti pengajarannya melalui daring ya, maupun tatap muka ya. Jadi apalagi nanti ketika ada tatap muka maka kondisi yang perlu diperhatikan tadi ya ada siswa, kemudian guru dan juga orang tua. Tiga hal ini apa tiga ini yang menjadi sentral atau hal utama yang perlu diperhatikan. Sehingga di dalam proses ya, belajar mengajar yang pertama kalau saya menyoroti tentang yang tatap muka ya, tatap muka, maka ini harus memperhatikan keselamatan atau kesehatan siswa dan juga guru ya, jadi mungkin saya tambahkan berarti tidak hanya sekedar siswa saja tapi juga guru, artinya siswa dan guru yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena ada kondisi OTG, ya, orang tanpa gejala, tetapi sebenarnya dia membawa virus, ya, membawa virus. Maka inilah kemudian protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat, ya, harus dilaksanakan dengan ketat. Jikalau nanti proses belajar mengajar itu dengan tatap muka. Yang pertama, yang kedua, jika tidak memungkinkan nanti proses belajar mengajar itu dengan tatap muka dan kemudian tetap menggunakan daring, ya, 2 bulan ini kita melihat, saya sendiri juga anak saya masih sekolah, ada yang sekolah SMP kemudian kuliah, proses belajar mengajar dengan daring ini ya saya kira menjadikan anak-anak ya 2 bulan itu sudah ya mulai bosannya itu luar biasa. Apalagi orang tua yang mendampingi anak kecil ya.
anak TK, SD kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu ya Masya Allah luar biasa. Dan inilah yang kemudian barangkali kalau daring itu perlu dicarikan apa namanya, ada apa namanya, kreasi bagaimana daring itu nanti tidak membosankan, atau mungkin ada kombinasi. Saya tadi setuju bagaimana ada proses home visit ataupun mungkin memungkinkan ya. Jadi ya karena 6 bulan itu kan juga lumayan lama Mas. Jadi tahun pelajaran yang ini katakanlah Juli sampai Desember itu kan 6 bulan itu kan juga lumayan lama. Artinya ketika nanti diselingi ya tidak harus misalnya dengan daring, tetapi tetap beberapa ada yang mengumpulkan tugas ke sekolahan, ada apa namanya semacam wawancara, ketemu tatap muka dengan guru, mungkin 5 atau 10 terjadwal. Ya, itu saya kira juga menjadi penghilang ya, rasa bosan, ya, penghilang rasa bosan. Ya, jadi ini yang menjadi sorotan kita. Kemudian bagaimana tentang penganggaran? Memang kondisi ini kan menjadi kondisi yang luar biasa, Mas Daryono. Ya, berarti tahu sendiri. Jadi apa ya? Semua anggaran kan diefisiensi, ya. Semua anggaran kan efisiensi. Ya, karena kita juga menyadari bagaimana pemasukan, ya, kalau dari kota pemasukan dari PAD juga sangat minim, kemudian perimbangan pun juga. Sementara dana lebih terkonsentrasi kepada penanganan COVID itu lebih kepada yang kan untuk kesehatan. Yang pertama kan kesehatan. Sehingga anggaran pun juga jelas mengalami pengurangan atau efisiensi. Dan inilah yang barangkali menjadi problem kita semuanya. Ya, menjadi problem kita semuanya. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya kita memang kelihatannya kita ini sedang dilatih ya untuk menyesuaikan kondisi yang terburuk, dilatih kesabaran, dilatih untuk efisiensi, ya dilatih untuk berkreasi hal-hal yang baru. Nah, jadi inilah yang kita pikirkan ke depan, sehingga satu hal yang perlu barangkali orang tua itu juga mungkin tetap dilibatkan, karena jikalau nanti tatap muka tetapi ada orang tua yang punya kekhawatiran yang luar biasa, karena orang tua itu kan beda-beda pensikapannya. Ada yang wah khawatir kalau orang tua anaknya nanti masuk, ya semuanya bisa diakomodir. Artinya jikalau nanti ada tatap muka tetapi dikombinasi dengan daring. Jadi orang tua yang kemudian sangat khawatir ketika anaknya datang ke sekolah, ya bisa pada saat yang lain itu offline, yang lainnya bisa online. Kan kira-kira begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.